Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan tahapan siklus pada akuntansi perusahaan jasa. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang analisis transaksi. Jadi ada transaksi kemudian sudah kita analisis. Kemarin ada sekitar berapa? 10 kalau tak salah. Oke, ini ya. Ini yang kita bahas kemarin, ya. Ada transaksinya si bengkel maju mundur, ini punya kita, kalian pemiliknya. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, ya. Ini analisis sudah selesai. Nah, setelah kita menyelesaikan tahap analisis, ya, maka hari ini kita lanjutkan. Ingat, materi akuntansi ini nanti dari bab pertama sampai bab terakhir itu selalu berkaitan, selalu nyambung, ya. Jadi artinya ketika kalian nggak bisa memahami yang namanya analisis transaksi, ya, dan nggak mau nanya sampai pada tahap ini, maka nanti pada tahap berikutnya akan kesulitan, ya. Jadi kalau memang ada kesulitan setiap tahap yang kita pelajari, tolong bertanya sulitnya di mana, ya. Karena setiap tahap ini banyak ini ya, sampai terakhir ini selalu berkaitan, ya. Oke. Untuk hari ini kita lanjutkan ke tahap yang namanya persamaan dasar akuntansi. Ya. Kita ke pengertiannya dulu. Jadi kemarin pada analisis transaksi kita ada rumus, ya, yaitu harta sama dengan utang plus modal. Nih ya. Nih kemarin nih. Nih. Ya. Itu rumus dasar berlaku pada persamaan dasar akuntansi. Harta sama dengan utang plus modal. Tapi kalau kemarin hanya berupa analisis saja, ya. Hanya bertambah, berkurang, dan keterangan. Itu saja kan. Nah, pada persamaan dasar akuntansi, ya, ini adalah suatu persamaan, ya, atau suatu fungsi, atau suatu rumus yang menggambarkan hubungan harta itu harus selalu sama dengan, ya, utang plus modal. Jadi total harta harus selalu sama dengan jumlah utang plus modal. Ya, ini wajib seperti itu. Kemudian fungsinya untuk apa kita membuat persamaan dasar akuntansi? Untuk mengetahui perubahan harta, utang, dan modal setiap tanggal atau setiap hari. Ya, kita misalnya begini. Misalnya Bapak tanya nih, tanggal 1 kita ada kas 200, ya kan? Nih, ketika sampai pada tanggal 7, kita ada kas berapa? Kan sulit menghitungnya. Ini kas 40, ini kas berkurang, bukan jumlah kas. Ya. Oke, lanjut. Jadi, ketika ada pertanyaan tanggal 7, berapakah total kas? Maka kita bingung kalau hanya berdasarkan analisis transaksi. Atau ketika Bapak tanya, sampai pada tanggal 26, berapa nilai kas kalian? Berapa nilai kas bengkel kalian? Sampai dengan tanggal 26. Kan bingung jawabnya. Karena data yang tersedia tanggal 26 ini hanya kas bertambah, bukan totalnya. Total sampai tanggal 26 kita nggak tahu. Maka perlu tahap berikutnya namanya persamaan dasar akuntansi. Kalau ini kan baru analisisnya. Ya, hari ini kita lanjutkan persamaan dasar akuntansi. Untuk apa? Ini mengetahui perubahan harta, utang, dan modal setiap tanggal atau setiap hari. Jadi kita bisa mengetahui posisi harta kita berapa, utang berapa, modal kita berapa setiap hari. Karena banyak orang buka usaha, ya, tapi nggak tahu dia hari ini ada kas berapa, ada utang berapa, ada piutang berapa, perlengkapan, peralatan, modal, ya, nggak ngerti dia, nggak ada rinciannya setiap hari. Nah, dengan adanya persamaan dasar akuntansi maka kita akan mengetahui harta, utang, dan modal setiap hari, nilainya ada berapa. Yang jelas, ya, jumlah harta itu harus selalu sama utang plus modal. Kemudian sumber data untuk membuat persamaan dasar akuntansi ini kita ambilkan dari analisis transaksi. Artinya persamaan dasar akuntansi bisa kita buat kalau kita sudah punya yang namanya analisis transaksi. Berikutnya teknis pembuatannya. Oke, langsung ya. Ini kita
delikkan dulu. Oke, langkah pertama ya. Kita lihat sumber datanya. Langkah pertama kita lihat sumber data. Setelah kita ini sumber datanya ya. Setelah kita punya sumber data, maka langkah keduanya adalah kita mencari ya. Mencari nama akun yang muncul pada setiap tanggal. Saya ulang, kita mencari nama akun atau jenis akun yang muncul setiap tanggal. Oke, mulai dari tanggal 1. Akun apa yang muncul di sini? Ya gampang, ini kas, perlengkapan, peralatan, tanah, gedung, modal. Kita tulis ya. Nulisnya dioret-oret ya. Jadi ini kita dioret-oret dulu di kertas oret-oret karena kita hanya mau mencari nama akunnya saja. Oke. Ada kas, ada perlengkapan, peralatan, apalagi tuh? Tanah, gedung, modal ya. Ini dari tanggal 1. Kemudian tanggal tanggal 5 ada kas. Kas sudah ada, nggak perlu kita tulis di oret-oret lagi. Karena double nanti. Modal sudah ada, lewat. Kemudian tanggal 7 kas sudah ada, modal sudah ada ya. Keterangan ini nggak usah ya. Karena ini kan dia pada kolom keterangan. Nggak usah kita masukkan di sini ya. Nanti ada teknis sendiri. Kemudian tanggal 9 kas sudah ada, perlengkapan sudah ada, utang jasa belum ada, kita tulis utang jasa. Terus piutang jasa tanggal 11 ya, piutang jasa sudah ada belum, tulis piutang jasa. Lanjut, modal sudah ada, kas sudah ada, perlengkapan sudah ada. Tanggal 22 kas sudah ada, modal sudah ada ya sini ya. Kemudian tanggal 25 kas sudah ada, modal sudah ada. Tanggal 26 kas sudah ada, piutang jasa ada, modal madil sudah ada. Kemudian tanggal terakhir kas sudah ada, kemudian piutang jasa sudah ada. Oke, jadi kita menemukan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jenis akun. Ya. Setelah kita menemukan jenis-jenis akun ya, ini ada 8. Langkah selanjutnya nomor 3 ya, kita urutkan. Bagaimana cara mengurutkannya? Kalian buka ya kalau belum hafal pembagian akun. Dibuka pembagian akun ya, lihat pada jenis akun. Ya, kalian urutkan di sini berdasarkan urutan yang ada pada kolom jenis akun. Kas dulu, kemudian ada piutang ya. Kemudian perlengkapan, mana tadi? Nah ada peralatan ya, ada peralatan tanah, gedung, kemudian itu harta ya, ada utang usaha atau utang jasa, dan seterusnya. Mau kalian urutkan sesuai dengan urutan pada kolom jenis akun. Maka berdasarkan urutan itu, ini akan menjadi urutannya ya sekarang ya. Kas ini tetap pertama, ini tetap pertama ya. Set, ini udah urut nih. Taruh sini saja. Kas, perlengkapan, peralatan, tanah, gedung, ya. Nah, sampai sini ya. Oke. Kemudian di sini ada modal. Modal ini kan setelah utang. Berarti di sini dia ada utang jasa baru modal madil. Ada satu ini, piutang jasa. Di mana letak piutang jasa? Letak piutang ini setelah kas. Ya, jadi ini kita turunkan. Oke, di sini adalah piutang jasa. Nah, ya, ini sudah urut. Setelah urut seperti ini, kita bikin kolom. Nah, formatnya, jadi ini berlaku
untuk setiap tahap pada akuntansi perusahaan jasa ya. Di atas itu wajib ada judulnya. Ini wajib. Apa judulnya? Paling atas namanya adalah nama perusahaan, kemudian di bawahnya adalah tahap yang sedang kita buat itu apa. Ya, persamaan dasar akuntansi, ini periodenya. Periode melihat dari mana? Dari transaksi. Ya. Ini transaksi terjadi selama Desember 2017. Maka di sini Desember 2017. Setelah selesai buat judul ya, kita buat kolom. Ya. Kolom paling sini namanya adalah tanggal ya. Ini kolom tanggal. Kemudian sini kolom untuk urutan nama akun yang sudah kita temukan tadi. Ini kita urutkan. Jadi kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah, gedung, utang jasa, dan modal. Kita buatkan kolom sendiri-sendiri. Jadi ini adalah untuk kas, ya ini untuk piutang. Ya sesuai urutan tadi ya. Utang jasa, modal, dan terakhir tambahkan kolom keterangan wajib ini. Kalau nggak ada ini rusak berarti. Tanggal kita isi ya sebelah kiri ini adalah bulan dan tahun yaitu Desember 2017. Tanggal di sini kita isi tanggal terjadinya transaksi. Oke, sekarang cara memindahkannya. Jadi sebenarnya pembuatan persamaan dasar akuntansi ini kita hanya memindahkan data dari hasil analisis ini ya, dari hasil analisis transaksi yang seminggu sebelumnya sudah kita bahas ya. Ini analisis ini didelikkan saja nih, ganggu. Nah, jadi ini ya analisis transaksi yang sudah kita kerjakan di pertemuan sebelumnya. Sekarang bagaimana cara memindahkan data ini, data analisis ke persamaan dasar akuntansi. Setelah kalian buat kolomnya seperti ini ya, tanggal dan bulan dan tahun sudah. Di sini kita isi tanggal pertama ini, yaitu tanggal 1. Tulis di sini tanggal 1. Kemudian apa yang terjadi tanggal 1 berdasarkan hasil analisis? Kas kita bertambah 200, maka pindahkan ke sini, kalian cari kolom kas. Mana kas? Nah, enggak ada. Nah, ini dia kas. Ya. Ada. Kas ini berapa tadi? Bertambah 200, maka kita tulis di sini 200. No. Gampang kan? Kas bertambah 200, kita cari kolom kas, tulis 200, begono. Kemudian perlengkapan bertambah 200, cari perlengkapan. Eno, ya, nah. 200, apa lagi? Peralatan 400. Peralatan 400. Terus apa lagi? Tanah, gedung. Tanah dan gedung masing-masing 200 ya. Tanah, gedung. Tadi terakhir ada modal 1.200. Modal 1.200. Sampai sini paham ya? Jadi cuma memindahkan saja. Gampang kok. Oke, clear tanggal 1. Rewes tanggal 1 ya. Selanjutnya tanggal piro? Lihat di sumber data. Tanggal 5. Buat di sini tanggal 5 ya. Nah, kemudian apa yang terjadi tanggal 5 nih? Kas bertambah 450, modal bertambah 450. Ya, ikutin saja. Kas 450, tulis di sini berapa? 450. Nih ya. Sama modal bertambah 450, modal madil. Ya, terus apa? Nah, ini ada keterangan. Ya, ketika ada keterangan, maka keterangan ini juga wajib ya kita masukkan pada kolom keterangan. Nah, apa dari keterangan itu laju? Dah. Pendapatan
jasa. Maka di sini kita tulis pendapatan jasa. Mana ya? Nah, setelah selesai dua tanggal ya, dua tanggal bukan tanggal 2, dua tanggal 1 dan tanggal 5. Selanjutnya kita rekap. Apa fungsi rekap? Untuk mengetahui perubahan akun-akun ini. Tanggal 1 kita ada kas 200, tanggal 5 bertambah 400. Maka sampai dengan tanggal 5 ini harus kita rekap sehingga kita bisa mengetahui perubahan akun-akun yang ada di sini setiap hari ya. Oke, cara merekapnya kas dari kolom sini dulu paling pinggir kas. Tadinya 200 tanggal 5. Tanggal 1. Kemudian ketemu dengan tanggal 5 450 berarti ditambah 200 tambah 450 kita tambahkan. Ketemunya 650. Piutang endol ya tetap endol biarin aja. Perlengkapan tadi 200 ketemu dengan endol maka tetap 200. Peralatan pun begitu. Endol tetap 400. 200 endol tetap 200. Ini 200 endol tetap 200. Nah, utang endol. Modal 1.200 ketemu dengan 450. Maka modal kita sampai sekarang adalah ditambahkan 1650. Itu ya. Selesai tanggal 5. Berikutnya tanggal berapa? Ya dilihat lagi. Nah tanggal 7. Tulis tanggal 7. Apa yang terjadi tanggal 7 ini? Kas berkurang 40, modal berkurang 40. Keterangan beban gaji. Oke, ingat-ingat. Kas min 40, modal min 40. Beban gaji, keterangan. Nah, kas berkurang 40. Ya. Nah, kalau dia berkurang, ya, maka untuk membedakannya, kalau dia berkurang, ya, maka cara penulisannya dikasih kurung. Nah, biar nggak terbang dia nih. Ya, kasih kurung. Artinya kalau kurung, nilainya berkurang. Tadi kan nggak ada kurung kan? Tuh, nggak ada kurungnya, nggak ada kurung, nggak ada. Berarti dia bertambah. Kalau ada kurung begini, berarti nilainya berkurang. Kas berkurang 40 sama apa tadi? Modal berkurang 40. Keterangannya beban gaji. Beban gaji. Ya. Nih. Nah, kas min 40, modal min 40, beban gaji. Oke ya. Kemudian sampai sini kita rekap lagi. Ya. Tadi di sini ada 650 ketemu dengan 40. Berarti dikurang, ada kurungnya. 650 kurang 40, maka sekarang nilai kas kita tinggal 610. Ini endol ya. Endol, tetap endol. 200 ketemu endol tetap 200. 400 ketemu endol tetap 200 sana. 200 ketemu endol tetap. Oke. Nah, tadi salah. Ini maksudnya. Nah. Oke, ini sama ya. Tetap nggak ada perubahan nih. Oke. Ini 1650 berkurang 40, maka tinggal ya dikurangkan. Nah. Oke, lanjut ya, udah clear sampai dengan tanggal 7. Selanjutnya tanggal berapa? Lihat di sumber data. Nih, tanggal 9 kas berkurang 30 ya kita tulis tanggal 9 kas berkurang 30. Nih ya. Berkurang kasih kurung. Kemudian apa? Perlengkapan bertambah 100. Perlengkapan bertambah 100. Kita tulis di sini 100. Apa maning? Utang jasa bertambah 70. Kita cari utang jasa ini kolomnya. Luruskan dengan tanggal 9. Nih, berarti di sini tempatnya berapa? 70 bertambah. Ya, ada nggak kolom keterangannya? Lihat lagi, ada kagak? Ya, beres tanggal 9. Kemudian kita apakan lagi? Rekap maning sehingga kita bisa tahu perubahan akun-akun ini setiap tanggal. Oke, rekap caranya sama. 610 dikurang 30 tinggal segitu. Ini kosong ya.
0, 200 ketemu 100, maka sekarang menjadi 300 nilai perlengkapan. Tadi 400 ketemu 0, tetap 400. Ini juga sama ya, tetap sama, tetap. Oke, utang jasa tadinya 0 ketemu 70. 0 tambah 70, maka sekarang berapa? 70. Ya. Modal tadinya 1610 ketemu 0, tetap 1610. Dan begitu seterusnya sampai dengan tanggal 31 caranya sama. Ya, tinggal pindahkan saja. Oke ya. Maka hasilnya ini saya aja ya, Bapak percepat aja. Ke bawah-bawah caranya sama ya, sampai dengan tanggal terakhir 31. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ini ya. Oke. Ini modal akhir nih boleh diisi boleh tidak, tapi sebaiknya nggak usah ya, biar nggak bingung. Jadi kolom keterangan ini kita isi kalau memang pada analisis transaksi ada keterangannya. Apa isinya sesuai dengan yang hasil analisis. Kalau di sini tanggal 11 keterangan bunyinya price, maka di sini pun sama. Ya, tanggal 11. Sorry. Bukan tanggal 11 nih. Tanggal 22 nih ya. Tanggal 22. Tanggal 22 nih tanggalnya 22, maka keterangannya pun sama ya. Caranya sama kok, tinggal memindahkan data dari sumber data ya, kita masukkan ke sini ke kolom yang sesuai. Kemudian kita rekap. Ini hasil akhirnya seperti ini. Nah, untuk membuktikannya, kemarin kan kita udah sepakati dan diketahui bersama bahwa rumus persamaan dasar akuntansi adalah harta sama dengan utang plus modal. Sekarang kita buktikan. Ya. Ini kita hapus dulu. Yang mana yang namanya harta dari kolom-kolom ini? Nah, lihat di sini kalau tak hafal pembagian akun. Kalau sudah hafal tak usah dilihat. Ya, mana yang namanya harta? Mulai dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan, tanah dan gedung. Ini namanya harta. Berapa nilai akhirnya sampai dengan tanggal 31? Ini kas ada 1040, piutang sekian, perlengkapan sekian dan seterusnya. Gedung ada 200. Sekarang kita jumlahkan. Mulai dari kas ini ya, jumlah airnya sampai dengan gedung. Ya, ini adalah kelompok harta dari kas nih ya sampai dengan gedung. Yang kita nilai ya, kita jumlahkan adalah yang nilai akhir atau rekapan yang paling terakhir. Maka ketemu hasil 2625 itu harta. Berikutnya utang plus modal. Ya, tinggal dijumlahkan. Mana utang? Ini 70 dan modal. Jembreng. Maka hartanya 2625, utang plus modal juga 2625. Ini sifatnya wajib sama. Kalau nggak sama berarti pekerjaan kalian itu salah. Ya, itu cara mengeceknya. Pekerjaan kita ini benar atau salah. Oke, itu saja ya. Semoga apa yang disampaikan ini bisa dipahami. Cukup untuk persamaan dasar akuntansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.